Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, jumpa lagi dengan saya di channel Budi 04. Di video kali ini saya akan membuat alat ya menggunakan modul step up seperti ini. Nah, ini untuk kodenya J5019. Untuk modul step up ini harganya itu 8 ribuan ya. Ini saya akan tunjukkan untuk pin-pinnya. Jadi modul ini itu bisa untuk mengecas baterai lithium 18650 yang 3,7 volt ya, yang seperti ini, sekaligus untuk menaikkan tegangan dari tegangan baterai ini ke tegangan yang lebih tinggi ya, bisa sampai 24 volt. Di video kali ini akan saya buat alat ini menjadi LED tester ataupun dioda tester auto volt ya. Kayak untuk pin-pinnya, nah ini input in plus dan in min. In ini digunakan untuk mencharger baterainya nanti ya. Nah, ini untuk mengecasnya lewat sini. Kemudian di sini untuk pin baterai ya, bat min, bat plus. Ini untuk baterainya sekaligus untuk input step up-nya nanti. Jadi kalau kalian pasang inputnya ke sini, tegangan di step up-nya itu tidak aktif ya. Jadi kalau mau mengaktifkan step up-nya harus dikasih tegangan dari sini juga, bisa menggunakan baterai. Tegangan maksimal inputnya itu 8 volt ya. Nah, ini untuk outputnya bisa diatur tegangannya dari tegangan 8 sampai 24 volt ya, kurang lebih. Oke, kita langsung aja bahan-bahan yang saya butuhkan. Oke, jadi ini bahan-bahan yang saya gunakan. Jadi pertama di sini ada modul step up-nya itu sendiri ya. Ini harganya jadi 8 ribuan kurang lebih, yang modul step up seperti ini. Ini namanya modul step up 2 in 1 ya, 2 in 1 untuk charger sekaligus untuk step up. Kemudian ini ada 2 buah soket banana. Ini sepasang ya, warna merah dan hitam. Ini untuk nanti outputnya LED tester sekaligus untuk pengukuran tegangan. Kemudian di sini ada 2 buah saklar. Jadi yang kecil ini akan saya gunakan untuk powernya ya, on off power untuk menyalakannya nanti. Nah, yang gede ini, yang besar nanti untuk fitur itu ya. Jadi untuk mengukur tegangan, terus nanti untuk LED testernya ya. Jadi bisa untuk tegangan dan untuk LED tester untuk fiturnya nanti. Kemudian di sini ada 1 buah voltmeter. Ini voltmeternya yang biasa yang 3 kabel. Aslinya ini 2 kabel ya. Untuk cara merubah menjadi 3 kabel ada pernah saya buat videonya ya. Jadi ini aslinya voltmeter 2 kabel, terus saya modif tambahkan 1 kabel lagi. Untuk pembuatannya bisa lihat di deskripsi nanti ya, akan saya sertakan. Ini harganya 8 ribuan untuk voltmeternya yang 2 kabel. Ini sampai 30 volt ya maksimal. Belum ada trim pot kalibrasi. Nah, udah. Kemudian di sini ada baterai 3,7 volt ya. Baterai lithium ion 18650 ya. Ini saya baterainya bekas laptop ya. Kalau bekas laptop itu biasanya ampernya agak besar ya. Kalau beli itu murah aja yang bekas laptop. Kemudian terakhir ini ada box. Ini kotak biasa, ini saya kotak bekas jam tangan ya. Saya pakai saja ini yang bening agar terlihat. Jadi ini saya gratis ya kotaknya. Kalian bisa pakai kotak apa saja ya, bebas. Oh ya, ini ada resistor ya. Ini resistor setengah watt. Saya pakai yang setengah watt, ukurannya 2K2 atau 2,2 kilo. Ini 1 buah ya. Warnanya merah. Kalau nggak ada 2K2, kalian bisa pakai resistor 1 kilo ya. Kalian seri ya, 2 buah di seri itu jadinya 1 kiloan ya, 2 kiloan. Atau kalau nggak ada lagi ya, kalian bisa pakai resistor yang lain, kalian paralel atau di seri ya, disesuaikan kurang lebih 2,2 kilo. Jadi ini 2,2 kilo ya, 1 buah. Nah, oke, pertama ini untuk kotaknya akan saya beri lubang dulu. Ini sudah saya beri tanda sedikit ya. Jadi ini nanti bagian depannya seperti ini. Nanti di sini untuk saklar on off, di sini nanti untuk saklar fitur tambahan untuk fitur tegangan dan pengukuran. Terus di sini titik ya, ini untuk dinding pos atau soket banana.
Ini akan saya lubangi seperti biasa. Ini untuk lubang kotak saya melubangi menggunakan solder yang pisau seperti ini ya. Kalian kalau punya mata solder yang biasa untuk timah ya, jangan dipakai untuk plastik, nanti tidak bisa digunakan untuk timah lagi. Jadi kalau mata solder kalian yang biasa untuk timah terus kena plastik seperti ini, itu udah nggak bisa dipakai lagi ya, sudah nggak lengket nanti. Oke, ini sudah saya lubangi ya, dan saya pasang ini juga sudah pas. Oke, kemudian lubang yang saklar besar ya, ini saya letakkan di sini. Oke, akan saya beri lubang juga. Saya masih menggunakan solder yang ini ya. Oke, untuk lubangnya sudah ya, tinggal kita pasang saklarnya. Oke, untuk saklar kedua-keduanya sudah. Kemudian ini saya pastikan pas ya, nanti ketika dipasang. Nah, nanti modulnya di sini. Kemudian untuk lubang pada binding posnya ya, soket banana, saya pakai ini saja ya, nggak apa-apa, masih bisa saya buat di sini. Oke, untuk binding pos sudah juga lubangnya ya. Ini akan saya lepas dulu untuk murnya. Kemudian coba pasang, sudah pas ya. Yang satunya juga. Oke, sudah pas ya. Selanjutnya kita tinggal mulai untuk merangkainya. Oke, pertama ini untuk voltmeternya ya, ini akan saya lepas saja dari casingnya. Jadi saya tidak menggunakan casing karena sempit ya kalau pakai casing. Jadi ini mending saya lepas saja seperti ini ya. Oke. Nah, ini untuk kabelnya, tambahan kabelnya kalian bisa lihat saja ya videonya, nanti akan saya sertakan di video. Pertama ini akan saya pasang-pasang saja dulu ya komponennya. Pada sini akan saya beri lem. Oke, ini saya beri lem di sini sedikit saja ya. Oke, ini untuk step up-nya, micro USB lubangnya sudah pas ya. Sudah saya buat lubang tadi. Ini akan saya pastikan lubangnya pas ya. Oke, sudah bisa muat. Kemudian untuk baterainya ini sudah saya beri kabel juga ya. Baterai saya lem di sini saja seperti ini ya. Oke, ini akan saya beri lem. Nah, ini untuk baterainya akan saya pasang dulu ya ke modulnya. Oke, ini baterai yang negatif akan saya pasang ya. Ini yang negatif baterai pasang ke bat min ya, bat negatif dari modulnya. Oke, kemudian tinggal yang positif. Sudah. Jadi untuk modulnya ini sudah aktif ya, step up-nya. Tidak saya kasih saklar pada baterai karena saklarnya saya pasang di outputnya saja. Baterai tidak akan habis ya walaupun aktif seperti ini. Oke, ini akan saya ukur untuk tegangannya ya. Ini saya pakai multimeter digital. Akan saya ukur tegangan pada output yang step up-nya ya di sini ya. Hati-hati takut konslet juga. Oke, di situ terbaca 23 volt.
akan saya putar saja trimpodnya sampai maksimal ya. Ini saya putar. Saya putar lawan arah jarum jam untuk membesarkan. Ini trimpodnya agak sepertinya terbalik ya. Jadi diputar lawan arah jarum jam dia membesar. Nah, di situ 28 volt. Jadi tegangan ini sudah cukup ya untuk menyalakan voltmeter dan untuk LED testernya nanti. Jadi ini voltmeternya saya pasang di output saja ya. Oke, untuk tegangannya sudah ada 28 volt. Selanjutnya tinggal kita pasang-pasang yang lain. Oke, ini akan saya pasang dulu untuk voltmeternya ya. Ini saya beri lem juga. Oke, seperti ini ya untuk voltmeternya. Tidak, saya beri lem dulu, biarkan dulu. Oke, negatif dari kabel hitam dari voltmeter saya gabung dulu dengan kabel lain ya. Jadi negatif dari voltmeter digabung dengan negatif output nanti ya. Output yang ke dinding pos kejek yang hitam. Nah, ini ya. Kabel hitam kecil dari voltmeter dan output negatif. Ini saya beri timah. Saya lumasi dulu. Oke, sudah. Selanjutnya tinggal kita pasang ke output negatif ya. Ini output negatif saya pasang. Oke, ini kabel hitamnya saya pasang ke soket yang hitam ya. Kabel output negatifnya pasang ke soket banana yang hitam. Oke, sudah. Jadi yang hitam sudah selesai, tinggal yang positifnya ya. Oke, untuk resistornya saya pasang pada positif kabel merah dari voltmeter ya. Ini kabel merah voltmeter dipasang ke ujung resistor 2K2 nya ya. Seperti ini, kita pelintir saja. Setelah itu tinggal dikasih timah. Nah, ini yang output positif dari step up, output positifnya sudah saya beri kabel. Output positif dari step up pasang ke saklar on off ini ya. Yang atas tadi itu yang warna merah kecil, ini saya pasang output positif ya. Oke, ini output positifnya. Oke, jadi output yang positif sudah masuk ke saklar on off. Kemudian tadi ya, ini ujung resistornya pasang di kaki saklar yang satunya. Oke, ini akan saya pasang ujung resistor yang ada kabel merahnya, dipasang ke sini. Oke, resistornya sudah saya pasang ya. Ini seperti ini pemasangannya. Saya tekuk. Nah, ini output positif ke saklar on off, terus kaki satunya ke resistor dan kabel merah dari voltmeter. Nah, sudah. Kemudian yang resistor ini resistornya masuk ke saklar yang besar ya. Oke, seperti ini ke saklar yang besar. Dan ini sebenarnya sudah menyala ya untuk voltmeternya. Oke, tuh sudah menyala dan 00. Kemudian tinggal kita pasang saja resistor ini ke saklar. Oke, untuk resistor sudah terpasang ke saklar yang ini, tinggal kabel ini ya. Ini untuk jack banana, soket banana yang warna merah ya. Yang kiri itu yang warna merah,
saya kasih kabel dulu agar lebih mudah. Ini dari jack banana yang merah dan dari kabel sensor dari voltmeter atau kabel kuning ya. Kalau yang 3 kabel ini saya kabelnya warna putih. Ini kabel putih itu yang untuk mengukur tegangan ya. Atau biasanya itu kabelnya warna kuning kalau kalian beli voltmeter yang 3 kabel. Jadi ini sensor ya namanya, untuk kabel sensor tegangannya. Ini saya pasang ke jack banana output ya yang warna merah. Nah ini kemudian dipasang ke kaki saklar yang belum terpasang kabel ini ya. Ini saya beri timah dulu. Oke, jadi setiap nyambung kabel itu beri timah dulu ya agar kencang nanti. Oke, terus saya pasang ke saklar. Nah oke, jadi rangkaiannya ini sudah jadi ya. Untuk rangkaiannya itu di deskripsi sudah ada ya, sudah saya letakkan, jadi bisa kalian lihat. Selanjutnya tinggal ditutup ya. Oke, jadi cuman seperti itu untuk membuatnya. Saya coba nyalakan. Oke, sudah sangat sensitif ya, di situ sampai terbaca 0. Nah ini tuh terbaca 27 volt. Ini kalau untuk LED tester seperti ini. Nah kalau untuk mengukur tegangan dia akan 0. Oke, lanjut kita tes ya. Oke, ini saatnya saya tes ya. Saya nyalakan dulu. Nah jadi ini mode yang untuk mengukur tegangan ya. Saklar ini belum digunakan. Ini voltmeter saya agak error ya, harusnya 0 malah 0,05. Oke, ini akan saya pasang kabelnya. Ini saya pakai kabel multimeter ya. Ini saya pasang yang hitam negatif, kemudian ini yang pengukuran tegangan ya. Oke, ini akan saya taruh di tempat yang agak gelap ya, biar terlihat. Oke, ini akan saya cek untuk mengukur tegangan ya, pakai tegangan baterai. Ini yang positif, ini yang negatif, jangan sampai terbalik ya. 12,5 volt. Terus akan saya coba untuk ukur baterai tiap selnya ya. Oke, ini akan saya coba ukur 4,2. Terus ini yang 2S berapa? 8,35. Kemudian yang ini 12,5 volt. Ini baterai yang satunya berapa? 4,2. Jadi untuk mengukur baterai seperti ini bisa ya. Kemudian ini juga untuk mengukur aki juga bisa ya. Ini misalkan kalian punya aki motor untuk mengukur tegangannya. Oke, terbaca di 12,3. Ulangi, 12,3 juga. Oke, jadi untuk mengukur tegangan aki sudah. Selanjutnya tinggal kita tes ya yang fitur tambahannya atau fitur dioda testernya. Ini saya pencet tombolnya. Oke, tegangan supply sudah terukur di 27,7 volt. Ini untuk tegangan LED tester ya. Oke, ini akan saya coba ukur untuk mengukur lampu-lampu LED seperti ini ya. Oke, saya coba. Oke, ini berhasil di tegangan 8,5 volt. 8,05. Ini tidak terukur, berarti lampunya sudah mati ya. Yang satunya tidak terukur juga. Oke, selanjutnya yang ini apakah masih menyala, kita tes juga ya. Oh, lampu menyala terang, tegangannya 5,58 volt. Di sini 11,5 volt ya. Jadi
Jadi kalau yang menyala 2 11,5 11,6, yang satunya berapa volt. Ini lampu mati, tidak menyala ya. Ini jika disortkan tidak apa-apa, maka akan terbaca 0. Harusnya 0 ya, ini agak error voltmeternya. Oke, untuk lampu-lampu LED ini sangat akurat ya, sudah bisa untuk mengukurnya. Misalkan kalian servis lampu untuk lampu-lampu seperti ini ya. Selanjutnya untuk lampu-lampu backlight seperti ini akan saya tes juga. Oke, ini positifnya ke positif soket ya dari lampu ini, lampu backlight. Saya tes ke negatif. Oke, menyala. Yang satunya menyala, dua-duanya tegangannya segitu ya. Oke, yang satunya, nah ini yang ini tidak menyala, berarti ini lampunya sudah mati yang ini ya. Kalau yang ini dua-dua ini masih menyala. Saya coba tes lagi yang satunya, ini negatif, terus ini yang, oh ini seperti ini ya. Ini menyala, tes lagi, menyala dua-duanya. Jadi lampu yang ujung-ujung ini tidak menyala ya. Jadi untuk bisa untuk mengukur backlight. Kemudian untuk lampu-lampu seperti ini juga bisa, LED seperti ini akan saya tes saja ya. Nah, jadi tegangannya akan terbaca secara otomatis, yaitu di situ 3 volt. Berarti LED ini menggunakan tegangan segitu ya. Jadi untuk ngetes auto voltnya ya. Oke, untuk lampu-lampu. Kemudian ini satu lagi lampu ya, bisa lampu kecil seperti ini. Ini lampu 5 mili, saya coba tes. Oke, lampu menyala terang, di situ tegangannya 2,88 volt ya. Jadi nanti misalkan kalian mau pasang resistor, terus kalian harus tahu nilai tegangannya dari LED-nya ya, kalian bisa pakai alat seperti ini ya. Kemudian kalau untuk mengukur transistor juga dia bisa banget ya, soalnya ini kan dioda tester, jadi transistor juga termasuk ya, bisa diukur. Oke, akan saya ukur saja. Ini kabel positif yang merah saya pasang di kaki basis ya. Ini kan basis kolektor emitor ya. Coba saya tes. 0,7 masih terhubung, di sini 0,7 juga. Oke, jadi masih terhubung ya. Saya balik, harusnya nggak terhubung. Oke, tidak terbaca. Ini tandanya tidak terhubung ya. Kalau tetap di sini juga ada perubahan sedikit ya. Ini tidak terhubung termasuknya. Oke, jadi transistor ini masih normal ya. Kemudian untuk mengukur dioda juga dia bisa. Nah, ini saya ada beberapa jenis dioda ya. Ini ada dioda yang hitam, terus ini ada dioda apa saya tidak tahu. Bisa diukur pakai alat ini. Oke, ini dioda ini akan saya ukur ya. Ini dioda 3 ampere sepertinya. Oke, masih terhubung. Ini jika terhubung seperti ini, berarti yang kabel merah ini adalah anoda atau positifnya ya. Kemudian jika dibalik harusnya tidak terhubung ya kalau masih normal. Oke, tidak berubah, berarti tidak terhubung. Berarti dioda ini masih normal ya. Ini dioda biasa, bukan dioda zener. Kemudian ini ada dioda lagi, dioda yang ukurannya kecil ya. Dioda merah apa ini? Saya ukur saja. Oke, tidak terukur. Coba dibalik. Di 0,75. Berarti ini anodanya, anoda ya yang kanan. Dan dia bukan zener. Kemudian ini ada dioda satu lagi. Akan saya ukur. Nah, ini terbaca 12 ya, 12,1.
Ini sepertinya dioda zener ya. Oke, saya coba balik. Nah ya benar, ini adalah dioda zener. Ini berarti yang terhubung seperti ini ya. Ini yang kanan anoda, yang kiri katoda. Kalau dibalik tegangan zenernya berapa volt? 12 volt. Berarti zener ini itu adalah zener 12 volt. Ini ya zenernya seperti ini. Ini kan biasanya tidak ada tulisannya. Kalau kalian nyari dioda zener, kalian tidak tahu itu berapa volt dioda zenernya, bisa pakai alat seperti ini untuk mengukurnya ya. Jadi alat ini lumayan serbaguna, bisa untuk mengukur tegangan, mengukur zener, transistor, dioda, dan LED tester ya, untuk mengukur tegangan dari lampu-lampu. Jadi alat ini lumayan bermanfaat untuk tukang servis lampu dan tukang servis elektronik ya, seperti saya ini. Oke, sekian video saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat dan jangan lupa bantu channel ini dengan cara subscribe dan like video ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.